Halo Sobat, kita kali ini berada di daerah Sukorejo, Ponorogo, tepatnya di Desa Nggelanglor. Kita akan menggali bagaimana tips budidayanya dari salah satu petani dengan komoditas cabai merah keriting. Ikuti terus Mas Han di lahan media. Tenan, angel tenan nandur gram kelompok itu dino. Ngendi pokoke. Pengupanan podo, lemah podo, jejer. Hasilnya beda. Ngomong tani. Jadi Sobat Lahan, ini dari pembicaraan kita dengan Pak Jadi ya, musim saat ini di beberapa waktu ini cuaca sangat tidak menentu, sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, terus serangan hama penyakit. Makanya selalu harus waspada. Pak Jadi selalu mengaplikasikan pupuk hayati sebagai pelindungan alami, terus pemberian nutrisi yang seimbang kayak gitu, terus pengirigasian yang tepat, nggak berlebihan, makanya bisa lebih diatur menggunakan irigasi drip ini. Nah ya alhamdulillah sejauh ini pertumbuhannya sampai di generatif awal ini wis bagus ya, termasuk karena angin terlalu kencang makanya diwai pager nih ya, walaupun hanya angin tapi ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, begitu katanya Pak Jadi. Maneh karena tanaman cabai ini tanaman horti yang jangka panjang, nilainya juga tinggi. Pemilihan bibit itu penting sekali. Jadi harus dipastikan bahwa kita itu petanam bibit unggul yang kita sudah tahu bagaimana karakteristiknya, sehingga dalam melakukan perawatan itu tepat. Apa itu benih itu jenisnya apa? Enak sing genja. Kalau yang ini Siostavi. Ini beli di tempatnya Pak Sur Blitar, Serengat. Kita udah langganan ke sana soalnya. Dulu pernah nyemai sendiri, ternyata kurang bagus, kurang telaten. Nah, penggunaan pupuk pupuk mikro seperti asam amino, terus pupuk mikro yang lain, zinc, boron, seperti itu kan dibutuhkan pada tanaman, terutama pada saat vegetatif sampai generatif awal itu pasti dibutuhkan. Nah, salah satu merek yang bagus karena kandungannya komplit itu Bromino. Ada asam aminonya 57%, kemudian dilengkapi dengan pupuk mikro dan makro yang lain kayak N, kayak mangan, zinc, terus boron, seperti itu. Ini sebenarnya produk lokal, tapi mungkin ini bisa menyaingi produk-produkan impor. Ternyata ini kalau di lahan sana itu bisa membedakan. Kandungannya mungkin 57, rata-rata kan 47, 48. Terus ini tiap kocor tak kasih. Ini sekitar 2100 tanaman. Makanya tanamannya sehat. Pupuk mikro itu memang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah sedikit, tapi esensial artinya penting. Tanaman itu harus mendapatkan nutrisi itu supaya tanaman bisa tumbuh dengan maksimal, pembelahan selnya maksimal, dinding selnya terlindungi, seperti itu, nggak gampang kena penyakit. Nah, tanaman sehat karena nutrisinya tercukupi, otomatis nggak gampang kena penyakit. Ini ngono lah, ngono Sobat, mungkin iso dibantu sharing. Kemudian karakter tanah di Ponorogo rata-rata lempung berliat terus mah hitam. Jadi diperlukan pupuk pembedah tanah yang terus diaplikasikan agar lahannya ini lemah ini bisa lebih gembur, enggak terlalu mencekam air. Perlunya diaplikasikan asam humat seperti merek Bumigro, kandungannya itu kalau nggak salah 89%, terus dilengkapi juga dengan nutrisi mikro yang lain. Jadi ya komplit sebagai pembedah tanah juga sebagai nutrisi gitu. Tanaman lemai, walaupun lemah hitam, tanah hitam yang lebih berliat
Dengan diaplikasikan Humigro tadi bisa lebih bagus tanah, tanaman bisa tumbuh dengan baik. Ya kayak ini, lihat, karena jangka panjang jangka panjang ini perlindungannya harus ekstra, baik penggunaan pupuk hayati maupun dengan kimia. Demi kalau saya berguru ya nih loh. Saya berguru naik nih. Saya kalau mungkin ada waktu kita mungkin ya belajar ke Temanggung, ke Blitar, ke Kediri, teman-teman di media sosial itu kelihatannya banyak yang udah bagus-bagus, udah ahli-ahli itu. Nah ini sebuah lahan yang Mas Han salut dengan Pak Jadi itu, walaupun sudah bapak-bapak yang sudah berumur ya, tapi motivasi untuk terus belajarnya itu tinggi. Beliau nggak sungkan-sungkan untuk belajar ke yang lebih muda, karena pengalamannya itu kan dibutuhkan untuk penambahan penambahan teknik cara budaya Pak Jadi. Jadi, makanya beliau ini bahkan mau ke Temanggung, mau ke Kediri. Nah, ini dalam rangka belajar itu. Jadi sehaus itu dalam ilmu. Soalnya katanya gini, neng pertanian ini nggak asing pasti, terus berkembang. Makanya terus butuh belajar, mulai jenis tanah, suhu, iklim, hama penyakit, terus berkembang. Makanya beliau terus belajar. Itu yang Mas Han salut. Itu poin penting yang kita ambil dari Pak Jadi. Kita kemana lagi, ikuti terus Mas Han di Lahan Pedia. Salam dari Mas Han untuk Sobat Lahan.